Shalom. Ya, salam damai sejahtera. Tuhan kita Yesus Kristus tetap menempati janjinya. Dia ada dalam kehidupan kita. Tinggal bagian kita, Bapak Ibu Saudara, merespon kebaikan Tuhan. Kalau hati kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan selalu ada menolong kehidupan kita. Sejarah Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Israel selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan berperang bagi bangsa Israel. Israel hanya diam saja, tapi dengan syarat dan ketentuannya adalah tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi jikalau Israel tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan berhala-berhala, maka Tuhan tidak menolong bangsa Israel. Maka sering terjadi dalam cerita Perjanjian Lama, Israel selalu kalah terhadap bangsa-bangsa di sekelilingnya. Demikian juga kita adalah Israel rohani, umat tebusan Allah yang dipilih, yang sudah ditentukannya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Maka bagaimanapun tantangan-tantangan bangsa-bangsa yang lain, maksud saya bangsa lain itu adalah masalah-masalah kehidupan kita, pasti Tuhan berperang bagi segala pergumulan dan tantangan hidup kita. Amin. Sehingga kita berhasil dan menang menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lanjut kembali tema kita masih di suasana Natal, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita baca kembali ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 2 ayat 15 kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kota Bethlehem ini perlu kita selidiki, ya. Mengapa harus diperintahkan pergi ke kota Bethlehem? Mengapa tidak pergi ke kota yang lainnya? Atau ke Mekah? Atau ke Madinah? Atau ke Yerusalem? Nah, ini kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, ada apa dengan kota Bethlehem? Kita lihat secara ringkas tentang kota Bethlehem, mengapa Tuhan memberitahu bahwasanya para gembala-gembala harus pergi ke kota Bethlehem, kota yang kecil di tengah-tengah kota yang cukup besar di Yerusalem. Nah, jadi yang pertama, Bethlehem adalah sebuah kota kecil yang terletak di wilayah Judea. Ini saya sampaikan masih suasana zaman Yesus, tanah Israel ya, tanah Israel. Ini konteksnya tanah Israel. Bethlehem adalah sebuah kota kecil terletak di wilayah Judea, provinsi Judea. Anggaplah provinsi Sumatera Utara, begitu ya. Jaraknya sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Jadi kalau kita pergi ke Yerusalem, kira-kira 10 km lagi kita bisa bertemu dengan satu kota yang disebut kota Bethlehem. Jadi jaraknya Yerusalem dengan Bethlehem sekitar lebih kurang 10 km. Nah, dalam Alkitab berkata juga Bethlehem merupakan tempat di mana istri Yakub dimakamkan. Jadi tempat ziarah juga di sana, yaitu istri Yakub yang bernama Rahel dimakamkan di tempat itu, di Bethlehem. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Bethlehem merupakan juga tempat kelahiran Raja Daud. Nah, dari sini kita harus pahami Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memilih kota Bethlehem sebagai kota kelahiran kedatangan Mesias. Nah, yang keempat, kota nubuatan akan lahir seorang Mesias. Dalam Mika 5 ayat 1 berkata demikian, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata,
hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini sudah dinubuatkan di kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi secara penafsiran, Bapak Ibu Saudara, versi orang Yahudi dan versi orang Kristen berbeda. Kalau bangsa Israel, khususnya Yahudi, tidak memahami ini adalah Mesias itu adalah Yesus. Tapi mereka menantikan Mesias yang akan datang dengan kalimat berkata akan memerintah Israel. Jadi masih menunggu ya pemahaman secara teologis agama Yahudi. Tetapi secara teologis agama Kristen, Bapak Ibu Saudara, siapakah Mesias itu? Matius 2 ayat 6 berkata demikian, yang diulang kembali dari Mika 5 ayat 1, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Siapakah dia itu? Dalam Yohanes 7 ayat 42 berkata, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat dahulu tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi Betlehem adalah juga di mana Daud dilahirkan. Maka lagu Natal selalu mengatakan Yesus adalah anak Daud. Jadi menurut nubuatan ini juga di situ akan lahir seorang pemimpin yang akan memerintah. Memang pandangan secara teologi Yahudi yang memerintah di sini sifatnya di bumi begitu. Daud punya anak namanya Salomo. Dari Daud raja-raja terus ada ya. Dari Salomo, kemudian sejak dari Salomo terus ke anak-anaknya terpecahlah bangsa Israel. Dan Tuhan memulihkan kembali. Tapi dari sudut pandang secara harafiah, ini seolah dan seakan-akan memang pribadi manusia yang akan memerintah bangsa Israel. Karena pemimpin, anggaplah itu seperti raja, anggaplah itu seperti presiden, anggaplah itu seperti yang Perdana Menteri yang sekarang ini ya. Tapi yang dimaksud ini bukan. Sehingga sampai sekarang bangsa Israel pun masih menunggu siapakah pemimpin kami ini yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Padahal Alkitab sudah berkata tadi di kitab Yohanes 7 ayat 42, saya ulang kembali. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Daud seorang gembala. Daud adalah raja. Jadi kota Daud adalah Betlehem. Kota Daud Betlehem. Ini kita harus mengerti dan pahami. Kota Daud adalah Betlehem. Disinilah Yesus dilahirkan, meneruskan nubuatan sebagai raja di atas segala raja. Daud adalah raja secara manusia dan Yesus adalah raja secara ilahi, akan datang kembali pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Maka cikal bakal lahir seorang raja itu di Betlehem. Nah, kita lihat status kepemilikan tanah saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini kembali dalam suasana pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel masih dikatakan masuk dalam penjajahan ya, kekuasaan Romawi. Secara hukum dan politik, tanah di wilayah Yudea termasuk Betlehem adalah milik kaisar, kekaisaran Romawi. Penduduk setempat termasuk orang Yahudi tinggal dan bekerja di tanah itu dengan pengakuan kekuasaan Romawi. Jadi di Betlehem itu Bapak Ibu Saudara itu mayoritasnya orang-orang
Yahudi, Bethlehem. Nah, kalau menurut hak adat Yahudi, Bethlehem itu merupakan secara budaya dan agama, bangsa Yahudi menganggap tanah itu sebagai bagian dari warisan mereka yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Bethlehem merupakan bagian dari tanah perjanjian. Saat itu Bethlehem masih tanah Israel, ditempati oleh orang-orang Yahudi Israel. Tanah tersebut ada tanah perjanjian yang dijanjikan lewat Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub berubah nama menjadi Israel. Berarti tanah perjanjian itu adalah milik bangsa Israel selama-lamanya, kata Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 12 ayat 1-3, untuk keturunan bangsa yang sudah ditentukan. Jadi Bethlehem itu sesungguhnya adalah tanah Israel. Tapi setelah terjadi pada tahun 70-an, Bapak Ibu Saudara, terpencarlah bangsa Israel kemana-mana, ke Eropa dan sebagainya, Bapak Ibu, sehingga tanah itu terjadilah kekosongan. Sejarah panjang cerita, Bapak Ibu Saudara, maka tanah itu menjadi milik bangsa-bangsa daripada non dari Israel. Nah, sampai sekarang ini menjadi sengketa, milik siapakah tanah tersebut? Padahal disitulah lahir seorang raja dari keturunan Yehuda, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan di situ Bapak Ibu, di Bethlehem tersebut, kalau kita pergi ke Israel, memang tidak ditemukan lagi kandang, ya. Tapi sudah didirikan tempat sebagai mengenang di situ lokasi Yesus lahir, maka disebut di situ ada nama gereja, Gereja Nativity Bethlehem. Disinilah dianggap, Bapak Ibu Saudara, gereja tersebut disitulah Yesus lahir. Ya, secara arkeologi, secara penyelidikan, posisinya di tempat itu dibangunlah suatu gereja yang disebut Gereja Nativity. Jadi masih ada lokasinya di Bethlehem. Sementara Bethlehem termasuklah wilayah yang dikuasai oleh Palestina. Ini sekarang. Jadi Bethlehem itu di tanah Palestina. Kalau zaman Yesus di tanah Yudea, sekarang di tanah Palestina. Nah, secara teologis, dari nubuatan Bethlehem, secara teologisnya, Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus di Bethlehem bukan kebetulan, tetapi merupakan penggenapan rencana Allah yang sempurna. Yang pertama itu, Yesus sebagai Raja yang dijanjikan. Jadi dari situlah kita pahami secara teologis iman Kristen, Yesus sudah dijanjikan akan datang pertama kali lahir di kota Bethlehem dari silsilah Raja Daud. Maka Yesus sebagai Raja yang dijanjikan. Kemudian di Bethlehem itu merupakan Mesias yang rendah hati. Dia datang, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, Yesus itu dilahirkan di tempat satu palungan. Palungan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu tempat makanan binatang-binatang, ya, tempat makanan binatang. Disitulah diletakkan Yesus di palungan. Belum adalah sejarahnya, Bapak Ibu Saudara, yang normal saja standar. Kalau manusia lahir, belum adalah diletakkan di situ, ya. Minimal klinik, rumah sakit kalau sekarang, ya, rumah sakit. Itulah secara terhormatnya kalau manusia lahir, tempatnya bukan di kandang. Tidak ada tempat lagi. Ketika itu Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem dengan tujuan adalah sensus penduduk, mendaftarkan diri sebagai warga Bethlehem. Tetapi ketika dalam kandungan tersebut sudah waktunya melahirkan, semua pintu-pintu manusia ini atau semua pintu-pintu rumah diketuk, semuanya tertutup untuk Yesus lahir. Maka ditemukanlah suatu tempat kandang.
Sebenarnya kandang ini Bapak Ibu Saudara bukan suatu tempat yang namanya rumah-rumah yang dibuat, ya. Kalau saya baca dari sejarahnya, rupanya tempat kandang itu adalah dia bentuknya gua kecil gitu. Ada gua kecil yang biasa gembala-gembala menempatkan binatang peliharaannya seperti domba, kambing dan sejenisnya, diletakkan di situ. Disitulah Yesus lahir. Maka Mesias dikatakan adalah yang rendah hati. Tapi Mesias yang dipandang oleh teologis Yahudi, Mesias adalah seorang raja, seorang pemimpin berwibawa. Tidak mungkin Mesias datang lahir di kandang domba. Makanya beda secara sudut pandang teologis, ya. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan bahwasannya Mesias itu lahir di kandang domba dengan tujuan adalah Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita. Kemudian secara teologis maknanya adalah kesetiaan Allah pada janjinya. Mika 5 ayat 1 kita tahu itu sudah dinubuatkan, jadi tidak menyimpang. Segala nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama digenapi satu persatu dalam perjanjian baru. Sekali lagi, agama Yahudi tidak mengakui perjanjian baru, itu bedanya. Selama iman kita Kristen percaya kepada Yesus, semua nubuatan yang ada Alkitab tentang Yesus, semua satu persatu akan digenapi. Kedatangan Yesus dalam perjanjian lama akan digenapi dalam perjanjian baru, dan kita tinggal menunggu waktu dan saatnya. Tentang kematian Yesus di perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Semua digenapi, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, sampai tentang kedatangan Yesus kedua kali. Semuanya ada dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi Mesias yang kita kenal adalah Mesias yang datang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, kita lihat respon para gembala terhadap panggilan Tuhan tersebut. Jadi mereka punya respon ketika mendengar kabar baik itu. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, yaitu Kristus Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Kota Daud kita pahami adalah kota Betlehem. Mengapa disebut kota Daud? Karena Daud juga lahir di Betlehem. Maka di kota Daud yang dimaksud adalah Betlehem. Yesus lahir di Betlehem. Malaikat berkata, jangan takut. Apa yang perlu takuti? Ya, mereka secara manusiawi, kodrat manusia kita pasti melihat sesuatu yang fenomena yang aneh-aneh, pasti kita akan takut. Saya belum pernah melihat malaikat. Bapak Ibu Saudara juga pasti belum pernah melihat malaikat. Tapi para gembala-gembala pernah melihat malaikat. Kenapa malaikat tidak menampakkan diri kepada raja-raja, khususnya Raja Herodes, kepada pemerintah-pemerintah setempat, wali-wali negeri setempat, atau gubernur, atau siapa saja? Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memilih orang-orang yang suka mengembalakan. Daud kan gembala, ya. Maka malaikat menampakkan diri kepada para gembala, bukan 1, 2, 3, tapi cukup banyak. Memang Alkitab tidak mengatakan ada 10 atau 20 orang, tapi para gembala berarti lebih daripada 1, bahkan lebih daripada 2, bisa lebih daripada 5. Dan pesan malaikat itu, jangan takut. Ya, Alkitab banyak berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ketika Maria bertemu dengan malaikat, jangan takut. Ketika Tuhan datang kepada kita, firman Allah datang kepada kita, jangan takut.
Jangan takut ini mencakup dalam kehidupan kita rasa cemas, kekhawatiran, tidak percaya diri, ya. Apa yang kita cemaskan menjelang di tahun 2025 ini? Apakah yang terjadi? Pesan Alkitab, malaikat datang, jangan takut. Kenapa jangan takut? Berarti ada selalu penyertaan Tuhan. Jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Ada penyertaan Tuhan. Secara daging Bapak Ibu Saudara, saya pun bisa merasa sangat takut seperti gembala ini. Pertama kali melihat malaikat itu gemetar, ketakutan. Ini yang datang hantu atau siapa ya, kan begitu. Kalau hantu yang datang, bego yang datang, nggak mungkin seperti ini berkata. Dengan wujudnya, ya, wujud malaikat adalah wujud yang mulia. Ketika malaikat-malaikat yang dijatuhkan dari surga, pemberontakan Lucifer, Bapak Ibu Saudara, sepertiga. Wujud mereka bukan wujud yang mulia. Jadi kalau ada penampakan, mungkin dalam penglihatan Bapak Ibu Saudara melihat sesuatu makhluk yang aneh, kalau aneh-aneh dia tidak mulia, itu bukan perintah dari Tuhan dan itu bukan malaikat, itu begu, gajang, begu watuk dan sebagainya. Ya, tetapi nggak mungkin itu datang kepada kita, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Roh jin harus tunduk kepada roh kita. Roh tuyul harus tunduk kepada kita. Roh kuntilanak harus tunduk kepada kita. Roh gundurwo kata orang harus tunduk kepada kita. Karena roh yang ada di diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Maka Tuhan berkata, jangan takut. Iblis kerjanya hanya menggoda. Dia nggak bisa lagi membunuh manusia. Sesungguhnya bagi orang beriman tidak bisa lagi membunuh kita. Tapi bagi orang non beriman, dia bisa bunuh. Naik ke tangga, bosan hidup ya, naik aja ke tangga, lantai 5. Dari lantai 5 lompatlah dirimu. Itu hantu, begu, atau roh jahat yang memerintah. Tapi bagi kita nggak bisa lagi. Haleluya. Maka ketika dikatakan itu jangan takut, apa yang diperintahkan? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk siapa? Untuk seluruh dunia. Bangsa maksud saya, bangsa kan termasuk dunia. Untuk bangsa Indonesia. Untuk bangsa Inggris, Australia. Untuk bangsa Timur Tengah. Seluruh bangsa-bangsa wajib mendengar kabar kesukaan ini, yaitu kabar di mana dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Harus pengakuan. Ayat ini yang bilang bukan manusia. Ayat ini tidak mungkin ayat mitos. Ayat ini tidak mungkin ayat bohong-bohongan. Tetapi orang non-Kristen banyak mengatakan gak mungkin. Itu kan juru selamat bagi Israel saja. Dia datangkan untuk Israel saja. Mana mungkin dikatakan juru selamat. Ayat ini mengatakan juru selamat bagi seluruh bangsa. Juru selamat bagi Indonesia. Di mana kita berada di Indonesia, bagi Indonesia. Juru selamat bagi kita yang suku-sukunya masing-masing. Suku Batak, suku Nias, Jawa, Sunda, Padang. Yesus datang sebagai juru selamat. Amin. Dia datang, maka hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat cuma satu. Jadi kalau ada kalimat juru selamat dalam perjanjian lama, itu menunjukkan pribadi Yesus. Jangan pemahaman saksi Yehova. Beda Pak. Juru selamat perjanjian lama yang dimaksud
Beda dengan juru selamat yang ada di perjanjian baru. Kalau udah beda udah susah. Alkitab tidak bisa kontra. Ya, Alkitab ayat mendukung ayat. Gak ada Alkitab berlaga ayat demi ayat. Kalaupun terkesan paradoks atau terkesan ada pertentangan, itu diteliti lagi, digali lagi untuk menjelaskan apa maksudnya itu. Karena sesungguhnya ayat Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru gak ada bertentangan satu sama lain. Cuma perlu penjelasan. Mungkin ada satu peristiwa A kita pahami, gak cukup satu ayat untuk menjelaskannya. Tapi dalam perjanjian lama dijelaskan, perjanjian baru dijelaskan, maka inilah sesungguhnya yang dikatakan perintah atau ayat yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Maka juru selamat yang dimaksud sini adalah juru selamat yang ada perjanjian lama sama juru selamat yang ada di perjanjian baru. Bedanya cuma satu. Juru selamat dalam perjanjian lama belum menyatakan dirinya, masih bentuk bayangan. Juru selamat dalam perjanjian baru sudah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Kita percaya Yesus datang bukan menciptakan agama. Kalau Yesus datang menciptakan agama, menjadi kotak-kotak, tembok-tembok keyakinan. Sehingga orang mengatakan, itu kan keyakinanmu, itu kan kepercayaanmu, itu kan agamamu. Tidak. Bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia ini, Yesus datang mau menyelamatkan kita. Tapi dengan syarat dan ketentuan, orang tersebut harus respon. Amin. Dan ketika itu maka gembala-gembala pun respon terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama, responnya adalah panggilan untuk mendengar kabar sukacita. Itu respon pertama. Mendengar kabar sukacita. Yang diberitahukan malaikat itu bukan kabar duka cita. Kalau kita mendengar kabar duka cita dari keluarga, maka kita pun turut berduka cita. Kalau kita mendengar kabar sukacita, berarti ada sesuatu kegirangan, sorak-sorai. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka adalah gembala. Orang yang tidak begitu terhormatlah di pandangan masyarakat, gembala. Mereka bersukacita, iya Tuhan, ini kok kami mendengar kabar itu. Kok enggak para pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat tahu perjanjian lama. Mereka ahli dalam firman Tuhan. Kenapa enggak diberitahu kepada mereka? Kami ini siapa? Kami ini orang biasa. Tuhan kok berbicara kepada kami? Kok enggak pada para teolog ahli Taurat itu? Maka mereka bersukacita. Demikian juga kita bersukacita. Amin. Ketika informasi itu datang, Yesus adalah juru selamat bagi kita, maka hati kita penuh dengan sorak-sorai, dengan sukacita menyambut panggilan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka mendengar, Bapak Ibu Saudara, maka respon kemudian panggilan selanjutnya untuk menemukan Yesus. Jadi Betlehem bukan hanya tempat fisik, tetapi juga simbol dari perjumpaan dengan Yesus. Setelah mendengar panggilan itu, bergegas setiap pribadi para gembala mengalami bertemu dengan Yesus. Pasti bertemulah. Mendengar kabar sukacita, melihat Yesus, pasti mengalami pertemuan. Kemudian membawa hidupnya kepada Yesus. Oh, engkaulah Yesus. Inilah Yesus. Bertemu. Jadi beda kalau kita percaya pada Yesus tapi tidak bertemu, percaya dengan Yesus tapi bertemu, itu berbeda. Percaya yang dimaksud ini, kalau percaya kepada Yesus
tapi tidak bertemu, ini percaya istilah bahasa Indonesia. Hanya percaya tapi tidak bertemu. Tapi Alkitab berkata, kalau percaya kepada Yesus, tetapi mengalami juga pribadi Yesus, ini namanya punya hubungan. Maka disebut ginosko. Pengenalannya adalah ginosko. Mengenal seperti antara suami dan istri. Itu mengenal. Jadi punya pengalaman pribadi kepada Yesus. Kalau hanya percaya, tidak mengalami percaya dengan Yesus, maka tidak heran banyak perayaan-perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara, seremonial saja. Natal Kota Medan, Natal ini kalau saudara hadir, kita bisa menilai, bukan menghakimi, menilai. Lagunya lagu rohani, sembah Tuhan, mazmurkan bagi nama Tuhan. Setelah itu lagunya yang lain lagi, ada kata debata mula jadi nabulun, lagu-lagu sekuler, lagu-lagu dunia. Padahal suasana perayaan itu yang dirayakan siapa? Tuhan Yesus. Mungkin demi menghargai para tamu undangan, ya itu urusan mereka. Tapi kalau setiap Natal Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita kita dengar, maka kita harus mengalami. Makanya saya melihat kalau lagu rohani respon kurang, tiba lagu artis itu bernyanyi lagu dunia, responnya sangat-sangat luar biasa. Bertepuk tangan untuk yang disanjung bukan Yesus, tetapi artis yang datang ditepuk tangan. Jadi sekedar percaya tapi tidak mengalaminya. Yang kita mau adalah panggilan untuk menemukan Yesus. Natal kita bertemu dengan Yesus. Natal tidak bertemu dengan Yesus, itu hanya ibadah seremonial, ritual. Tapi kita mau spiritual. Amin. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, respon para gembala selanjutnya adalah panggilan untuk bersaksi. Yang keempat ya. Nah, apakah mereka diam saja? Setelah bertemu dengan Yesus, para gembala tidak tinggal diam. Mereka kembali sambil memuji Allah dan menceritakan kepada semua orang tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Ya, setelah kita mendengar Bapak Ibu Saudara, berarti panggilan selanjutnya adalah untuk bersaksi. Bersaksi ini ada dua hal. Bersaksi secara langsung dan bersaksi secara tidak langsung. Secara langsung kita bisa mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Secara langsung kita jangan sampai menyangkal pribadi Tuhan Yesus. Para gembala memberitakan, Yesus yang kami dengar adalah Yesus merupakan janji penggenapan Alkitab Perjanjian Lama. Dia adalah Mesias. Diberitakan. Secara tidak langsung saudara-saudara, kita juga bisa menjadi saksi dalam sikap, tingkah, laku kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kan gak seimbang lah ya Bapak Ibu Saudara. Dia bisa bersaksi, jago bersaksi menceritakan tentang banyak hal, tentang perjanjian baru, tentang Yesus. Tetapi dalam perilakunya gak sesuai. Karena kita adalah surat Kristus. Mengapa kita harus beritakan? Karena kita yakin dan percaya tanpa ragu-ragu Yesus adalah juru selamat. Ini dasar masih. Yesus adalah juru selamat. Ketika ada orang bertanya kepada kita Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus? Kita berani menjawab, baik itu di media sosial. Jadi berita Yesus sudah sampai kepada media sosial, sudah cukup banyak orang tahu tentang Yesus.
Tetapi masih ada orang-orang yang debat dengan pribadi Tuhan Yesus. Adalah yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus sekedar nabi. Ada yang mengatakan macam-macam pandangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus memberitakan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Amin. Inilah respon para gembala. Nah, dari kisah para gembala ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita. Yang pertama adalah mendengar kabar sukacita. Satu, ini kesimpulan. Yang kedua, merespon dengan iman yang aktif. Ketika kita mendengar firman Allah, ada respon. Amin. Memang agak sulit Bapak Ibu Saudara, ya. Respon firman Allah ini begini, ketika kita dengar ada respon. Respon pertama, bergegas. Jadi para gembala itu ketika menerima respon berita kabar baik itu, mereka tidak diam diri, tapi mereka melakukannya segera. Kalau versi tema ini Bapak Ibu Saudara, kalau ini kan versinya terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, marilah sekarang, King James. Ada kata sekarang. Kalau di Alkitab kita terjemahan baru edisi pertama, itu edisi kedua. Edisi pertama, marilah kita pergi. Terkesan masih ada menunggu. Tetapi tema kita, marilah sekarang kita pergi, itu dengan arti kata bergegas. Ada waktu langsung dikerjakan. Itu maksudnya sekarang itulah respon. Kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, lebih tepatnya memang ada kata sekarang. Alkitab bahasa Inggris no, ada kata sekarang, ya. Kalau di sini terjemahan baru ini yang edisi pertama tidak dibuat kata sekarang. Pak, di mana bedanya? Jadi salah di mana? Tidak ada masalah di situ. Cuma penekanannya adalah sekarang. Merespon dengan iman yang aktif, bukan yang pasif. Aktif, hidup, respon, aktif. Jadi ketika para gembala itu mendengar firman Allah, mereka aktif segera. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus, firman tentang pribadi Yesus. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Kalau hanya sekedar dengar, maka pasti tidak menemui Yesus. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, para gembala itu seandainya lah dia mendengarkan kata malaikat itu dan tidak merespon, tidak melakukannya, pasti tidak menemukan Yesus. Percayalah, pasti tidak menemukan Yesus. Tetapi ketika mendengar firman Allah yang disampaikan malaikat, mereka merespon dan segera. Tahukah Bapak Ibu jaraknya? Memang Alkitab tidak membuat jaraknya. Pasti berjalan kaki, ya. Mungkin kalau dipikir-pikir nggak mungkin lah 5 meter, 10 meter jaraknya. Bisa saja entah 1 kilometer, masih kawasan Bethlehem. Bethlehem itu luas Bapak Ibu Saudara. Anggaplah seperti kota Medan dengan Marelan. Nah, begitu. Ya. Jadi Marelan, kota Medan itu anggaplah Yerusalemnya. Marelan itu adalah Bethlehemnya. Masih sekitar itu. Jadi para gembala langsung bergegas, berjalan kaki menemukan pribadi Yesus, tidak terlambat, pasti tepat pada waktunya. Amin. Dan Yesus lahirlah, maka mereka melihat. Nah, dan mereka mendekat kepada Yesus dan mengalami secara pribadi.
hasil daripada Natal. Kalau ditanya Natal apa artinya? Natal artinya hari kelahiran Tuhan Yesus. Merry Christmas, Christmas, misa, mas, misa. Tapi ini orang yang anti Kristen mengatakan bukan itu artinya, bukan merayakan Yesus, tapi merayakan roh yang lain. Udah, roh matahari lah, entah apa katanya, ya. Tapi yang jelas bintang yang terang itu, yang berada di timur itu menampakkan bintang itu menunjukkan satu tempat kota yang disebut kota Daud, Bethlehem. Itulah bintang sebagai petunjuk, ya, bukan bintang dianggap dewa matahari, tapi bintang yang menunjukkan adalah Yesus lahir. Dan istilah disebut sekarang Natal. Jadi Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Dan setelah itu mereka bersaksi menceritakan tentang Yesus. Jadi Bethlehem adalah tempat di mana kita mengalami kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Dan kita harus meresponnya. Amin. Jadi kalau kita perhatikan Bethlehem sekarang sudah beda dengan Bethlehem pada zaman Yesus. Bethlehem sekarang sudah menjadi sengketa antara Palestina dengan Israel. Mengapa Israel sampai sekarang mau merebut kota Bethlehem itu di tanah Palestina? Karena mereka berpegang teguh janji yang diberikan Tuhan Allah kepada Abraham, kepada bangsa Israel. Jadi Bethlehem adalah kota yang kecil yang dipakai Tuhan, di mana Yesus datang menjadi manusia, lahir sama seperti kita manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu Saudara, mari kita respon bagaimana para gembala menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan iman yang aktif dan mengalaminya, dan juga bersaksi tentang kabar tersebut. Haleluya. Thank you.